Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara termudah untuk menginstal aplikasi Sister Dikti ya. Banyak dari operator-operator yang bertanya baik di grup PD Dikti, grup Sister, ataupun grup-grup lainnya ya yang ada di Facebook, Telegram, WhatsApp. Ini rata-rata pertanyaan mereka itu apa di seputaran bagaimana cara menginstal Sister. Ada juga yang bertanya bagaimana cara mengonlinekan Sister. Jadi Sisternya sudah terinstall tetapi tidak bisa diakses lewat internet gitu. Nah, insya Allah hal-hal teknis seperti itu dalam video ini insya Allah akan ada solusinya ya. Akan ada solusi. Memang ini video ini merupakan solusi untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, cara termudah, yang maksud saya cara termudah menginstal Sister ini adalah perguruan tinggi tidak perlu lagi membeli server fisik, melainkan cukup menginstal Sisternya di cloud. Jadi cloud ini ya katakanlah provider-provider ya yang menyediakan server-server online yang bisa kita sewa. Jadi server online ini artinya server fisik yang kemudian disewakan partisi-partisi itu. Nah, di Indonesia sendiri itu ada satu provider yang namanya ID Cloud House ya, dan mungkin ada provider-provider lainnya. Saya kurang tahu provider lain yang mana. Cuman dari saya pribadi ya yang pernah saya gunakan adalah ID Cloud House. Nah, di ID Cloud House kita buka ya websitenya. Di ID Cloud House mereka punya layanan VPS Cloud atau server cloud ini ya, cloud hosting ini ya. Jadi VPS Cloud atau server cloud ini, nah di sini kita lihat dia sudah menyediakan service-service yang aplikasi-aplikasi yang include. Jadi ketika kita menginstal servernya itu kita bisa langsung menginstal juga dengan aplikasi. Jadi contohnya di sini ada WordPress, Moodle, Docker, Node.js, kemudian ini ada Sister. Nah, jadi kita tinggal meng-create sesuai dengan kebutuhan kita dan budget. Jadi lalu kemudian kita tinggal bayar itu. Nah, kalau di sini lihat untuk spesifikasi server yang 1 core, kemudian RAM-nya 1 GB dan storage-nya 20 GB, ini hanya sekitar 50.000 per bulan. Cukup mudah ya. Namun untuk aplikasi Sister kiranya spesifikasi ini kita naikkan, misalkan CPU-nya jadi 2 core, RAM-nya kita naikkan jadi 4 core, storage-nya kita naikkan ya sekitar 50 atau 100 GB gitu ya. Nah, jadi itu ya. Nah, oke, jadi kita langsung saja bagaimana cara menginstal Sister secara cloud menggunakan layanan dari ID Cloud House IDC ya. Yang pertama ya tentunya kita harus membuat akun, dan jika sudah punya akun kita tinggal login. Jadi panel usernya untuk ID Cloud House ini ada 2, yaitu client area dan console. Nah, untuk yang cloud ini kita menggunakan yang console. Nah, silakan buat akun di ID Cloud House, dan jika sudah punya akun silakan login ke console.idcloudhouse.com. Nah, kita tunggu sebentar. Memang agak lama ya. Nah, kita tunggu.
Jadi di ID Cloud House ini untuk layanan server cloud-nya. Nah, di sini kita bisa memilih untuk menginstal sister, bahkan feedernya di sini tersedia. Jadi ini app katalognya, tinggal kita pilih ya. Nah, namun sebelum kita menginstal atau berlangganan server cloud-nya, yang perlu kita awali adalah yang pertama kita setelah registrasi ya, tentunya yang pertama adalah kita men-setup billing kita. Nah, jadi kita di sini diharuskan meng-create akun billing. Jadi jika teman-teman operator belum memiliki akun billing, maka terlebih dahulu dibuatlah akun billingnya. Jadi silahkan masukkan akun name-nya apa, kemudian emailnya apa, yang mandatory, yang bintang-bintang ini yang mandatory itu silahkan diisi, dan kemudian metodenya jika menggunakan kartu kredit ya silakan kartu kredit diisikan, jika tidak ya nanti tinggal dipilih. Kalau bukan ini ya berarti kita menggunakan debit card. Nah, untuk debit card kita tinggal pilih yang mana ya itu. Nah, jika sudah ya di sini saya sudah punya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita top up. Jadi kita isi. Nah, di sini saya punya saldo sudah minus 12.000. Jadi kita top up. Jadi dari yang langkah pertama tadi yang setup akun billing, jika itu sudah, lalu kita top up. Cara top upnya ya kita main ya, klik top up. Nah, katakanlah di sini saya jadi minimal untuk top up itu adalah 50.000 ya. Jadi saya top up 100.000. Ya, 100.000 ini kalau kita berlangganan 50.000 per bulan, berarti ya 100.000 ini untuk 2 bulan, cukup murah meriah gitu ya. Jadi silakan di top up. Jadi ini saya mau top up dulu, menambah saldo. Oke, jadi saya top up dulu 100.000. Nah, nanti di sini, nah, jadi kalau kita top up, ini ada cara pembayarannya. Nah, silakan membayar lewat internet banking atau ya. Jadi saya coba bayar dulu. 6699 1197 2925. Saya coba top up. Oke, dapat 113.000. Ya, jadi di sini kita punya waktu ya, time limitnya. Oke, set top up. Jadi ID Cloud House ini dia bekerja sama dengan Duitku ya, apa ini tadi tuh. Oke. Iya, dia bekerja sama dengan Duitku. Oke, berhasil. Sekarang cek transaction. Nah, jadi setelah kita top up ya, karena di sini ID Cloud House dia menggunakan layanan pihak ketiga dari duitku.com, maka ketika kita sudah berhasil melakukan top up melalui mobile banking ataupun lewat transfer, ini dia butuh waktu untuk konfirmasi secara otomatis gitu ya. Nah, kalau di sini punya saya ini sudah status sudah tertransfer. Tinggal kita lihat. Oke, ini jadi sudah sukses ya. Kita kembali. Nah,
setelah kita top up, jadi tadi kan saya punya minus 12.000, dia langsung terpotong, sisa jadi 87.000. Nggak apa-apa ya, jadi kita hanya uji coba saja. Nah, setelah kita sudah punya saldo ya, jadi ini kita punya saldo, jadi usahakan saldonya jangan sampai kosong ya. Ketika ini sudah jadi nol, layanan yang kita langganan itu, yang kita sewa itu nanti akan terhapus secara otomatis atau dihapus lah, tuh bahasa kasarnya ya. Nah, sekarang kita masuk di compute. Nah, di compute ini kita create new resort atau langsung kita masuk ke sini ya. Nah, kita create new resource. Nah, di sini kita pilih app catalog. Nah, app catalog, di sini kita tinggal pilih aplikasi apa yang mau kita install. Jadi di sini terlihat kita bisa menggunakan menginstal feeder ataupun sister. Ya, jadi ini adalah solusi dari kampus-kampus atau perguruan tinggi yang kurang memiliki sumber daya atau merasa berat untuk pengadaan server ya. Jadi ini solusi-solusi yang sangat murah ya, istilahnya win-win solution ya. Nah, jadi kita langsung saja pilih sister, karena kita di sini di video ini untuk sister, jadi kita pilih sister. Nah, ini kalau kita lihat ada versinya ya, kita pilih new ya. Nah, setelah itu di bawah kita lihat kita tinggal pilih yang mana paket yang mau kita beli, kita sewa. Jadi ada yang CPU 1 core, 1 GB RAM, 30 disk, 30 GB hard disk, atau yang mana ya. Nah, seandainya di sini kira-kira tidak ada yang sesuai spesifikasi yang kita inginkan ya, kita bisa custom. Jadi kita bisa custom, misalkan CPU-nya 4 core, RAM-nya katakanlah dia sampai 16 GB, kemudian disknya ya kita sampai katakanlah 100 ya. Nah, ini artinya jika dari 4 pilihan ini kita tidak punya spesifikasi yang kita inginkan, kita bisa custom dan langsung terlihat berapa biaya yang akan kita keluarkan tiap bulan. Jadi dengan spesifikasi 4 core, 16 GB dan 100 GB kapasitas menyimpanannya, itu kita biaya langganannya adalah 887.000 per bulan, atau kalau dikonversi per jam itu cukup murah, sekitar 1.216 rupiah per jam. Dan ini hanya akan kita bayar ketika layanan ini kita aktifkan, gitu ya. Nah, jadi karena di sini hanya untuk video ini hanya khusus untuk keperluan tutorial, jadi sini saya pilih untuk yang 50.000 per bulan. Oke, jadi kita pilih yang ini. Lalu kemudian lokasinya, lokasi server, nah ini kita pilih saja yang defaultnya. Kemudian IP public, jangan lupa ini di checklist, karena ini yang nanti IP public ini akan menjadi IP public dari sister kita. Kemudian VPC network, ini yang IP privatnya, jadi tinggal kita pilih saja. Jika lebih dari satu, mana mau kita pakai. Jika hanya satu ya tinggal kita pilih yang ini. Kemudian billing account. Nah, billing account ini dia akan aktif ketika kita sudah punya saldo ya. Jadi di sini saya punya saldo sekitar 87.000. Jika saldonya 0, ini tidak bisa kita pilih. Nah, ini kita buat password untuk SSH-nya ya. Nah, kita pilih saja, walaupun sebenarnya ini tidak di sister, sebenarnya kita tidak butuhkan untuk ini ya. Jadi sister 123 456. Oke, kita copy saja, kemudian kita paste. Resort name ini kita namakan saja sister
Setelah itu kita create. Oke, jadi di sini kita tunggu sampai 100%. Ketika sudah selesai 100%, nanti sistemnya akan secara otomatis bisa kita akses. Ya, jadi sambil kita lihat ya, kita tunggu, kita lihat layanan-layanan lainnya. Jadi di ID Cloud House ini kalau mau dilihat layanannya, selain cloud untuk aplikasi untuk server, di sini tersedia juga layanan untuk storage. Kemudian service ini apa ya? Oh ya, untuk service ini kurang lebih database ya. Itu database. Akses. Saya kurang tahu ini. Ini storage object storage. Jadi ini S3 aja ya. Kalau di AWS ini yang namanya AS3. Oke, kita tunggu saja dulu ini. Nah, memang agak lama, kita tinggal tunggu. Nah, jadi kalau di kampus saya untuk sister sendiri ini kita menggunakan server sendiri, begitu juga dengan feeder. Jadi di kampus ya, kebetulan kampus saya memang sudah memiliki infrastruktur untuk IT, jadi saya tinggal memanfaatkan server-server yang ada. Nah, oke, sedikit lagi. Jadi harapannya dengan adanya video ini, pertanyaan-pertanyaan dari operator seperti yang di awal tadi yang saya sebutkan, misalkan bagaimana cara menginstal sister, kemudian bagaimana cara mengonlinekan sister, insya Allah bisa terjawab lewat video ini ya. Sebenarnya kalau kita searching di Google, ada banyak sekali artikel-artikel atau tutorial untuk menginstal sistem. Bahkan saya sendiri saja jadinya, bahkan di YouTube saya juga ada cara menginstal sister. Nanti saya tunjukkan ke linknya ya. Oke, jadi ini sudah selesai terinstall, kita tinggal lihat. Nah, ini prosesnya sudah running. Nah, inilah IP public kita. Jadi ini IP public. Nah, ini yang tinggal kita akses. Jadi kalau kita copy, maka akan terbuka. Tada, gitu ya. Jadi kalau sudah seperti ini, ya artinya sister kita sudah terinstall. Langkah selanjutnya apa? Yaitu melakukan pointing record, membuat record A ke sini, gitu ya. Jadi cukup mudah ya. Jadi hanya dengan 50.000 kita sudah bisa mengonlinekan sister kita itu. Tapi di sini lagi-lagi spesifikasi yang masih rendah, gitu ya. Jadi seandainya di kemudian hari kita ingin menaikkan atau merubah spesifikasi, maka ya kita tinggal resize atau kita rubah, misalkan CPU-nya ini ya. Nah, jadi ini ini tinggal kita sesuaikan. Ya, cuman untuk resize ini kita harus menghentikan servisnya dulu. Gitu. Gimana? Jadi sangat mudah ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kegalauan dari teman-teman operator semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.